Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan analisis laporan keuangan PT Indofood pada periode 2023 sampai 2025 untuk memenuhi tugas Project Based Learning mata kuliah analisa laporan keuangan. Oke, langsung saja untuk menganalisis laporan keuangan, kita akan membahas perhitungan pada jenis-jenis rasio keuangan. Yang pertama ada rasio likuiditas. Rasio likuiditas merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Jenis rasio likuiditas ada 3, yaitu rasio lancar, rasio cepat, dan rasio kas. Berdasarkan tabel rasio lancar, PT Indofood mengalami peningkatan dari tahun 2023 sampai tahun 2025 yang menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek menggunakan aset lancarnya semakin baik dari tahun ke tahunnya. Pada tahun 2023 sebesar 351,42%, kemudian meningkat menjadi 408,87% pada tahun 2024 dan kembali meningkat menjadi 415,34% pada tahun 2025. Dengan standar industri menurut Kasmir tahun 2019 di atas 200% termasuk kategori sangat baik, yang menunjukkan bahwa perusahaan memiliki tingkat likuiditas yang sangat kuat dan mampu memenuhi kewajiban lancarnya dengan aman. Kemudian rasio cepat, hasil perhitungannya mengalami peningkatan selama periode 2023 sampai 2025 menunjukkan perusahaan memiliki kemampuan yang sangat baik untuk memenuhi kewajiban jangka pendek tanpa harus bergantung pada persediaan. Tahun 2023 sebesar 290,93% meningkat menjadi 344,24% pada tahun 2024 dan kembali meningkat menjadi 350,39% pada tahun 2025. Dengan standar industri menurut Kasmir yaitu di atas 150% termasuk kategori sangat baik, yang menunjukkan bahwa perusahaan memiliki aset lancar yang sangat liquid sehingga mampu memenuhi kewajiban lancarnya secara efektif. Untuk rasio kas, PT Indofood menunjukkan tren peningkatan dari tahun 2023 sampai tahun 2025. 2023 sebesar 184,95%, kemudian meningkat menjadi 231,52% pada tahun 2024 dan kembali meningkat menjadi 237,23% pada tahun 2025, yang menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kemampuan yang sangat baik dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya hanya dengan menggunakan kas dan setara kas yang dimiliki. Dengan standar industri menurut Kasmir di atas 50% termasuk kategori sangat baik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tingkat likuiditas kas perusahaan sangat kuat dan perusahaan mampu menjaga kestabilan keuangan jangka pendeknya dengan baik. Solvabilitas merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam melunasi seluruh kewajibannya baik jangka pendek maupun jangka panjang. Rasio ini terdiri dari 5 jenis rasio. Yang pertama debt to asset rasio, yang kedua debt to equity rasio, yang ketiga time interest earned, yang keempat long term debt to equity rasio, dan yang terakhir face charge coverage. Berdasarkan hasil analisis rasio solvabilitas periode 2023 sampai 2025, kondisi keuangan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk menunjukkan perkembangan yang baik. Hal ini terlihat dari nilai DER yang terus meningkat dari 47,93 pada tahun 2023 menjadi 46,81% pada tahun 2024 dan 45,64% pada tahun 2025. DER juga mengalami penurunan dari 92% menjadi 88% dan kemudian 83,90%.
Selain itu, LTDR turun dari 75,20% menjadi 71,70% dan 67,24%. Penurunan ketiga rasio tersebut menunjukkan bahwa ketergantungan perusahaan terhadap utang semakin berkurang dan struktur permodalan perusahaan semakin sehat. Di sisi lain, TIE meningkat dari 7,10 kali pada tahun 2023 menjadi 8,06 kali pada tahun 2024 dan 8,23 kali pada tahun 2025. Yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam membayar bunga utang semakin baik. Selain itu, FCC mengalami fluktuasi, namun perusahaan tetap mampu memenuhi biaya tetapnya. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kondisi solvabilitas perusahaan terus mengalami perbaikan dari tahun ke tahun. Yaitu ada rasio profitabilitas, merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan atau laba dalam suatu periode tertentu. Rasio profitabilitas jenisnya ada 5. Yang pertama ada net profit margin atau NPM, yang kedua ada gross profit margin atau GPM, yang ketiga ada return on asset atau ROA, yang keempat ada return on equity atau ROE, dan yang terakhir ada operating profit margin. Ini ada rasio profitabilitas. Yang pertama ada net profit margin atau NPM. Pada rasio NPM, nilai rasio mengalami penurunan dari 12,47% pada tahun 2023 menjadi 12,14% pada tahun 2024, kemudian meningkat menjadi 14,37% pada tahun 2025. Kondisi ini menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih sempat menurun, namun kembali meningkat pada akhir periode penelitian. Interpretasinya yaitu kemampuan menghasilkan laba bersih sempat menurun, namun meningkat kembali pada tahun 2025. Yang kedua ada gross profit margin atau GPM. Pada rasio GPM, nilai rasio meningkat sedikit dari 37% pada tahun 2023 menjadi 37,4% pada tahun 2024, kemudian menurun menjadi 35,22% pada tahun 2025. Kondisi ini menunjukkan bahwa perusahaan masih mampu menghasilkan laba kotor yang baik meskipun terjadi penurunan pada tahun terakhir. Interpretasi dari gross profit margin yaitu margin laba kotor relatif stabil meskipun terjadi penurunan pada tahun 2025. Yang ketiga ada return on asset atau ROA. Pada rasio ROA, nilai rasio mengalami penurunan dari 7,10% pada tahun 2023 menjadi 6,99% pada tahun 2024, lalu meningkat menjadi 7,94% pada tahun 2025. Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas perusahaan dalam memanfaatkan aset untuk menghasilkan laba kembali membaik pada tahun terakhir. Interpretasi dari return on asset yaitu efektivitas penggunaan aset dalam menghasilkan laba kembali meningkat pada tahun 2025. Yang keempat ada return on equity atau ROE. Pada rasio ROE, nilai rasio menurun dari 13,63% pada tahun 2023 menjadi 13,15% pada tahun 2024. Kemudian meningkat menjadi 14,60% pada tahun 2025. Kondisi ini menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari modal yang dimiliki kembali meningkat pada tahun 2025. Interpretasi dari return on equity yaitu kemampuan menghasilkan laba bagi pemegang saham meningkat pada akhir periode